Seorang perempuan umur 19 tahun dirawat dengan keluhan nyeri kepala, mual dan demam sejak 3 hari yang lalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang soal kompetensi teknis ya, sesuai dengan kisi-kisi teman-teman ya. Nah, memang banyak teman-teman yang request ya teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu teman-teman ya. Jadi mohon bersabar ya, karena memang keterbatasan ini ya, SDM juga teman-teman ya. Nah, makanya nanti ditunggu aja, nanti kita akan berikan ya soal-soal tentang pembahasan baik D3 maupun S1 ya. Oke, langsung saja kita ke TKP. Nah, sebelum kita ke TKP, bagi teman-teman yang baru tahu channel ini dan baru singgah, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan soal-soal yang terbaru, khususnya untuk P3K perawat di tahun 2023 ini. Nah, langsung saja kita ke TKP teman-teman ya. Untuk soal yang pertama, seorang perempuan umur 20 tahun datang ke puskesmas karena mengalami hidung tersumbat sejak 3 hari yang lalu. Pasien mengatakan terdapat bersin-bersin, hidung berair, sakit tenggorokan, hidung gatal, dan demam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, kemudian frekuensi nafas 22 kali per menit, frekuensi nadi 80 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Diagnosis medis didapatkan rinitis ya. Kemudian apakah yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif pada kasus di atas? A. Makan makanan yang disukai. B. Kumur-kumur dengan air garam. C. Sering melakukan cuci tangan. Kemudian D. Meningkatkan masukan cairan. Kemudian E. Membatasi terpaparnya hewan peliharaan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Yaitu adalah sering melakukan mencuci tangan teman-teman ya. Jadi di sini di soalnya kita disuruh melakukan pencegahan preventif ya. Nah, preventif. Jadi ini dengan soalnya ya, datang ke puskesmas karena mengalami hidung tersumbat sejak 3 hari yang lalu. Kemudian pasien mengatakan terdapat bersin-bersin, hidung berair, sakit tenggorokan, hidung gatal, dan demam. Ya, kemudian ini didiagnosis oleh medis ya, rinitis teman-teman ya. Nah, ini ada penjelasannya teman-teman ya. Untuk identifikasi strategi pencegahan infeksi ya, sering melakukan cuci tangan ya. Kemudian gunakan tisu sekali pakai, kemudian hindari keramaian selama musim dingin atau ini ya, musim panas ya, kemudian hindari individu dengan pilek atau infeksi pernafasan, dapatkan vaksinasi influenza jika diperlukan, praktekkan kebiasaan kesehatan yang baik, makan makanan bergizi, perbanyak istirahat dan tidur, kurangi stres, berolahraga, hindari merokok dan konsumsi alkohol, jaga kebersihan mulut, kemudian hindari alergi yang berhubungan dengan infeksi saluran pernafasan teman-teman ya. Jadi ini upaya preventif ya untuk pencegahan infeksi ya teman-teman ya, karena otomatis dari gejala tersebut yang terdapat pada pasien tersebut yaitu adalah bersin-bersin, hidung berair, sakit tenggorokan, kemudian hidung gatal dan demam ini akibat dari infeksi. Nah, seharusnya apa teman-teman? Yaitu adalah sering melakukan cuci tangan ya teman-teman ya. Makan makanan yang disukai juga tidak ya, kumur-kumur dengan air garam juga tidak ya. Meningkatkan masukan cairan juga tidak, membatasi terpaparnya hewan peliharaan juga tidak teman-teman ya. Oke, jelas sekali ya teman-teman ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 40 tahun datang ke Poliklinik Paru dengan keluhan batuk berdahak seperti keju ya sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengeluhkan demam, susah mengeluarkan dahak, berkeringat saat malam hari, dan merasa lemas. Hasil pemeriksaan selama 2 minggu terjadi penurunan berat badan 4 kg, tes mantauk positif, tekanan darah 127/83 mmHg, frekuensi nafas 25 kali per menit,
frekuensi nadi 85 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Defisit pengetahuan. B. Intoleransi aktivitas ya. Kemudian C. Pola nafas tidak efektif. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Gangguan ventilasi spontan. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh mencari masalah keperawatan teman-teman ya. Coba kita kaji ke soalnya. Nah, ini seorang perempuan umur 40 tahun ya datang ke Poliklinik Paru dengan keluhan batuk berdahak seperti keju ya sejak 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Nah, kemudian pasien mengeluh demam, kemudian susah mengeluarkan dahak juga ya. Nah, kemudian berkeringat saat malam hari dan merasa lemas. Hasil pemeriksaan selama 2 minggu terjadi penurunan berat badan 4 kilo. Tes mantoknya positif otomatis berarti apa teman-teman? TBC ya. Nah, ya. Kenapa kok bersihan jalan nafas tidak efektif teman-teman ya? Di sini sudah ada data-datanya teman-teman ya, yaitu adalah keluhan batuk berdahak ya. Kemudian ada akumulasi sekret ya. Nah, seperti keju ya. Kemudian susah mengeluarkan dahak otomatis berarti jalan nafasnya tidak efektif ya, tidak efektif ya, karena ada sumbatan ya atau ada gangguan jalan nafas ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga ada TBC juga ya, jadi ada sekret tracheobronchial yang berlebihan ya. Nah, otomatis untuk menentukan diagnosanya yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif teman-teman ya. Kalau defisit pengetahuan ini juga tidak ya, biasanya kepada regimen terapeutik ya. Berarti untuk apa teman-teman? Tidak patuh minum obat biasanya ya. Minum obat. Kemudian intoleransi aktivitas ini tidak ya teman-teman ya, karena di sini hanya data-datanya hanya lemas saja ya, tidak lelah, kemudian tidak ada peningkatan frekuensi jantung ya, lebih dari 20% ya untuk tanda mayor sesuai dengan SDKI ya. Nah, ya. Kemudian tidak merasa nyaman, di sini tidak ada teman-teman ya. Kemudian pola nafas tidak efektif. Nah, di sini ada biasanya terdapat otot bantu pernafasan. Nah, di konteks soalnya tidak ada teman-teman ya. Kemudian gangguan ventilasi spontan ini biasanya dengan hasil AGD ya teman-teman ya. Nah, hasil AGD. Di konteks soalnya biasanya tidak ada ya di sini ya. Di konteks soalnya tidak ada untuk pemeriksaan AGD, otomatis gangguan ventilasi spontan juga tidak ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3, seorang laki-laki umur 78 tahun dirawat di rumah sakit karena edema ekstremitas sejak 5 hari yang lalu dengan diagnosa medis CKD. Pasien mengalami penurunan BAK sebanyak 400 mili per hari dan kondisi pasien semakin lemas dan pucat. Hasil pemeriksaan saat ini GFR terakhir kurang dari 15 mili atau per menit atau 1,73 ya meter kubik, kreatinin 19,0 mg per dl, ureum 189 mg per dl, HB 7 gram ya, kemudian pasien tanpa edema anasarka, tekanan darah 170 per 100 mmHg, frekuensi nafas 25 kali per menit, frekuensi nadi 85 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Nah, apakah intervensi yang tepat untuk masalah keperawatan pada pasien tersebut? A. Kaji nutrisi diet pasien. B. Kaji faktor penyebab kelelahan, anemia, ketidakseimbangan elektrolit dan cairan. Kemudian C. Batasi asupan cairan hingga kolom yang ditentukan. D. Monitor nilai serum potasium. E. Monitor nilai hitung jenis eritrosit, hemoglobin, dan hematokrit. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, batasi asupan cairan ya. Nah,
kita di sini disuruh menentukan tentang intervensi yang tepat untuk masalah keperawatan. Nah, sebelum menentukan intervensi yang tepat, kita harus menentukan diagnosa keperawatan terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita ke konteks soalnya, teman-teman ya. Nah, ini dirawat di rumah sakit dengan edema ya. Nah, edema ini biasanya ya berhubungan dengan apa berarti? Kelebihan volume cairan ya. Kelebihan volume cairan di sini aja ya. Nah, coba lanjut ya. Nah, kemudian didiagnosa dengan medis CKD ya, chronic kidney disease ya. Nah, kemudian pasien mengalami penurunan BAK sebanyak 400 mili ya. Nah, biasanya normalnya berapa teman-teman? Yaitu adalah normalnya BAK itu berapa? 800 sampai 2000 mili ya per hari. Nah, ini otomatis berkurang ya. Dan kondisi pasien semakin lemas dan pucat. Hasil pemeriksaan saat ini GFR ya. Nah, kalau GFR ini terakhir kurang dari 15 mili teman-teman ya. Nah, kalau GFR ini fungsinya apa teman-teman ya? Bertujuan untuk mengetahui kemampuan ginjal dalam menyaring atau memfiltrasi zat sisa metabolisme tubuh. Berarti tugasnya apa? Menyaring ya, teman-teman ya. Nah, kemudian 15 mili ini otomatis sangat kurang ya, teman-teman ya. Nah, normalnya berapa GFR? Kalau GFR ini normalnya adalah 97 ya sampai 137 ya mili ya per menit. Kemudian per 173 milimeter ya. Nah, jadi ini sangat kurang sekali teman-teman ya, sangat rendah sekali ya. Kemudian kreatinin, kreatinin normalnya berapa? Yaitu adalah 0,7 sampai 1,3. Nah, ini lebih ya. Nah, makanya didiagnosis oleh medisnya adalah CKD ya. Kemudian frekuensi nafas 25 kali per menit. Oh, maaf, ureumnya 189 ya. Nah, ureum 189 berarti sangat tinggi ya. Nah, kemudian ini pasien tanpa edema anasarka ya. Nah, kalau edema anasarka berarti edemanya seluruh tubuh teman-teman ya. Nah, berarti kalau dari diagnosa ya sesuai dengan data-data tersebut otomatis adalah apa teman-teman? Kelebihan volume cairan ya ditandai dengan apa teman-teman? Penurunan output urin ya, otomatis ya. Kemudian retensi sodium dan air ya, retensi sodium dan air ya. Nah, bagaimana untuk intervensinya? Yaitu adalah batasi asupan cairan hingga kolom yang ditentukan teman-teman ya. Karena di sini sudah kelebihan volume cairan teman-teman ya. Nah, kemudian kaji nutrisi diet pasien juga tidak ya teman-teman ya. Karena di sini permasalahannya adalah kelebihan volume cairan ya. Kemudian kaji faktor penyebab kelelahan, anemia, ketidakseimbangan elektrolit dan cairan ini juga tidak termasuk ya teman-teman ya, karena di sini tidak disebutkan pada soalnya yaitu adalah mengaku lelah ya, lemas ya. Memang ada tapi data-datanya kurang ya teman-teman ya di sini ya. Nah, nanti yang lebih tepat adalah C ya, batasi asupan cairan hingga kolom yang ditentukan ya. Kemudian monitor nilai serum potasium juga tidak. Ini monitor nilai hitung jenis eritrosit, HB dan hematokrit juga tidak teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 19 tahun dirawat dengan keluhan nyeri kepala, mual dan demam sejak 3 hari yang lalu ya. Kemudian pasien mengalami kehilangan kesadaran dengan GCS 7, E2, M2, V3. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/70 mmHg. Kemudian
Frekuensi nafas 30 kali per menit, frekuensi nadi 85 kali per menit, kemudian suhu 37,5 derajat Celcius, suara nafas mengi ya, ICP intrakranial pressure 25 mmHg, pupil dilatasi. Apakah yang dapat dilakukan oleh perawat pada mempertahankan kepatenan jalan nafas pasien? A. Dianjurkan untuk batuk dan mengejan. B. Terapi hiperventilasi. C. Memantau PaCO2 dalam rentang nilai 35 sampai 45 mmHg. D. Observasi keadaan neurologis. E. Pertahankan posisi elevasi kepala 60 sampai 90 derajat. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah teman-teman ya, yaitu adalah pertahankan posisi elevasi kepala 60 sampai 90 derajat. Nah, coba kita lihat ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini kita disuruh menentukan kepatenan jalan nafas pasien akibat dari tekanan intrakranial ya. Nah, ini dengan keluhan nyeri kepala, mual, dan demam sejak 3 hari yang lalu, pasien mengalami kehilangan kesadaran ya, GCS 7, berarti apa teman-teman? Somnolen ya. Somnolen itu 9 sampai 7 teman-teman ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan tekanan darah 140/70, frekuensi nafas 30 ya, otomatis sesak ya. Kemudian frekuensi nadi 85, suhu 37,5 derajat, suara nafas mengi ya. Kemudian ICP intrakranial pressure 25 mmHg. Nah, normalnya berapa teman-teman? Normalnya itu adalah 5 sampai 15 mm Hg teman-teman ya. Otomatis ini ada peningkatan intrakranial teman-teman ya. Nah, ketika ada peningkatan intrakranial, bagaimana cara mempertahankan kepatenan jalan nafas? Nah, ini ada pembahasannya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, pembahasan intervensi kepatenan jalan nafas pada pasien peningkatan tekanan intrakranial adalah yang pertama adalah melakukan suction jika ada sekresi yang menghalangi jalan nafas. Di sini tidak ada ya teman-teman ya. Hanya dengan keluhan nyeri kepala, mual dan demam ya. Kemudian kehilangan kesadaran ya, kemudian sesak saja. Kemudian B. Pertahankan oksigenasi ya. Kemudian C. Auskultasi bidang paru setiap 8 jam untuk menentukan adanya adventitus ya. Kemudian D. Tidak dianjurkan untuk batuk dan mengejan. E. Elevasi kepala untuk meningkatkan drainase otak ya. Jadi untuk meningkatkan drainase otak ya. Jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki umur 1 bulan dibawa ke keluarganya ya, ke rumah sakit dengan kondisi kejang. Kemudian mulut terlihat mencucu seperti mulut ikan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhu 39 derajat Celcius, terdengar suara roki, kemudian dan perut seperti papan. Tindakan perawatan yang dilakukan perawat antara lain mengatur posisi anak dengan memiringkan anak. Kemudian apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang dilakukan perawat? A. Observasi tanda-tanda vital setiap 30 menit secara kontinu. B. Auskultasi adanya bunyi nafas tambahan. C. Isap lendir dengan menggunakan suction. Kemudian D. Resusitasi neotatus jika terjadi apneo. Kemudian E. Pasangkan tong spatel yang telah dilapisi dengan kasa pada lidah. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, pasangkan tong spatel yang telah dilapisi kasa dengan kasa pada lidah ya. Nah, jadi kita disuruh untuk tindakan keperawatan teman-teman ya, tindakan keperawatan yang
dengan konteks soal masalahnya yaitu adalah kejang teman-teman ya. Nah ini coba kita lihat di soalnya ya. Nah ini anak laki-laki umur 1 bulan dibawa ke keluarganya ya, ke rumah sakit dengan kondisi kejang ya. Mulut terlihat mencucu seperti mulut ikan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan suhu 39 derajat Celcius. Kemudian terdengar suara rongki dan perut seperti papan ya. Nah, setelah tindakan perawatan, yaitu adalah mengatur posisi anak dengan memiringkan anak ya. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya nantinya apabila muntah tidak masuk ke paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya adalah memasang tong spatel yang telah dilapisi dengan kasa pada lidah. Nah, tujuannya apa? Agar tidak terjadi cedera pada bibir ya. Biasanya apa teman-teman? Biasanya kan menggigit ya. Nah, biasanya menggigit. Nah, di sini di konteks soalnya terlihat mencucu ya. Nah, kita harus membuka kemudian pasang tong spatel ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian poin A, observasi tanda-tanda vital setiap 30 menit secara kontinu itu setelah ya teman-teman ya. Kemudian auskultasi, adanya bunyi nafas tambahan ya. Ini juga nanti isap lendir dengan menggunakan suction. Ini setelah dipasang ini ya, tong spatel ya. Kemudian resusitasi neonatus jika terjadi abdo. Nah ini kolaborasi. Oke ya teman-teman ya, jelas. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan umur 2 bulan tahun ya, 2 bulan maksudnya ya, dibawa oleh orang tuanya ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Ibu mengatakan dia sangat khawatir akan pemberian imunisasi terhadap anaknya tersebut karena akan demam. Nah, apakah materi penyuluhan yang tepat yang dilakukan terhadap kasus ibu tersebut? A. Manfaat imunisasi. B. Jenis-jenis imunisasi. C. Efek samping imunisasi. D. Jadwal pemberian imunisasi. E. Kontraindikasi pemberian imunisasi. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah C ya, efek samping imunisasi. Nah, kita disuruh memberikan materi penyuluhan yang tepat sesuai dengan konteks soalnya teman-teman ya. Coba kita kaji ke soalnya, yaitu adalah seorang anak perempuan umur 2 bulan dibawa oleh orang tuanya ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi ya. Ibu mengatakan dia sangat khawatir akan memberikan imunisasi ya, pemberian imunisasi terhadap anaknya karena akan demam. Nah, teman-teman ya. Jadi dia takut karena nanti kalau ada pemberian imunisasi otomatis anaknya demam. Nah, bagaimana penyuluhan yang tepat? Yaitu adalah efek samping imunisasi. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Setelah pemberian imunisasi pasti nantinya akan demam ya. Nah, nantinya pasti akan diberi obat dulu ya, obat panas biasanya sebelum imunisasi ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan konteks soal, dia ibunya takut demam. Nah, makanya dari perawat memberikan penyuluhan tentang efek samping imunisasi ya. Jadi biar tidak takut lagi teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Anak perempuan umur 5 tahun dirawat di ruang perawatan anak. Anak mengalami fraktur pada femur dan pada anak terpasang traksi. Nah, kemudian perawat akan melakukan terapi bermain pada anak. Apakah aktivitas bermain yang paling tepat untuk anak-anak tersebut? A. Bermain balok. B. Bermain puzzle. C. Bermain peran. D. Boneka atau action figure. Kemudian E. Video musik. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya, bermain puzzle ya. Nah, jadi di sini di konteks soalnya kita disuruh untuk aktivitas apa yang paling tepat ya pada anak yang mengalami fraktur pada femur ya. Untuk 5 tahun ini berarti antara 3 sampai 6 tahun ini berarti prasekolah ya. Prasekolah. Nah, cocoknya adalah puzzle teman-teman ya.
Nah, ini untuk tujuannya apa? Untuk membantu perkembangan motorik halus. Nah, selain puzzle apalagi teman-teman untuk anak prasekolah yaitu adalah mewarnai ya, kemudian bermain kartu, ya, menggambar ya. Nah, kemudian untuk bermain balok ini berarti usia toddler ya, 1 sampai 3 tahun. Kemudian bermain peran ini anak usia dini ya, bisa ya. Nah, dini. Kemudian action figure atau boneka ini lebih kepada toddler juga teman-teman ya, toddler ya. Kemudian video musik ini untuk remaja ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak perempuan umur 3 tahun dibawa ke poli anak oleh orang tuanya. Ibu mengatakan anaknya ya susah makan dan berat badannya kurang dari berat badan anak seusianya. Saat dilakukan penimbangan BB anak 10 kilo, apakah tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah anak tersebut? A. Anjurkan ibu agar lebih sering memberikan susu sebagai pengganti makanan yang kurang pada anak. B. Anjurkan ibu memberikan makanan sesuai dengan kesukaan anak. C. Ajarkan ibu membuat makanan bergizi yang bervariasi dengan bentuk-bentuk yang lucu. Kemudian D. Berikan susu dan obat penambah nafsu makan. E. Anjurkan ibu untuk konsultasi ke dokter spesialis anak ya. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, gampang banget ya teman-teman ya. Jawabannya adalah C ya. Nah, jadi ajarkan ibu untuk membuat makanan bergizi yang bervariasi dengan bentuk-bentuk yang lucu. Nah, jadi ini anak umur 3 tahun, ini dibawa ke poli anak ya. Nah, oleh orang tuanya, ibunya mengatakan anaknya susah makan dan berat badannya kurang dari berat badan anak seusianya ya. Jadi permasalahannya adalah berat badan yang tidak sama dengan anak seusianya. Nah, saat dilakukan penimbangan BB-nya hanya 10 kilo teman-teman ya. Nah, bagaimana mengatasi masalah anak tersebut? Yaitu adalah untuk perawat yaitu adalah membuat makanan bergizi yang bervariasi ya untuk penyuluhan ya. Jadi bervariasi dengan bentuk-bentuk yang lucu. Nah, nantinya bisa anaknya itu suka ya dengan bentuk-bentuk yang lucu. Nah, itu anak untuk usia 3 tahun ini pasti sangat suka ya. Untuk poin A, anjurkan ibu agar lebih sering memberikan susu sebagai pengganti makanan yang kurang pada anak. Ini tidak ya. Tidak bagus ya, karena anak usia segini bisa dengan makanan tambahan ya. Kemudian anjurkan ibu memberikan makanan sesuai dengan kesukaan anak. Ini juga tidak ya, karena tidak sesuai ya biasanya teman-teman ya. Nah, tidak sesuai dengan makanan yang bergizi sesuai dengan usia anak teman-teman ya. Kemudian berikan susu dan obat penambah nafsu makan ini juga tidak ya, karena ini jika ya dengan catatan anak tidak mau sama sekali. Nah, itu baru ya, berikan susu dan obat penambah nafsu makan. Anjurkan ibu untuk konsultasi ke dokter spesialis. Nah, ini sudah ya ke poli anak ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Anak laki-laki umur 5 bulan sedang menjalani perawatan di ruang anak dengan diagnosa demam. Perawat melakukan pemeriksaan fisik, didapatkan suhu 36,9 derajat Celcius dan sudah tidak demam lagi dan pemeriksaan pada ubun-ubun depan belum menutup, teraba lembut dan datar. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat? A. Meningkatkan pemberian cairan peroral. B. Memberikan cairan oral dan parenteral. C. Mengkonsultasikan kepada dokter spesialis anak. D. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan. E. Memberikan kompres. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B ya. Oh maaf ya, D maksudnya. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Nah, coba kita lihat ke soalnya teman-teman ya. Nah, jadi kita disuruh mencari tindakan yang tepat
yang dilakukan perawat ya pada kasus tersebut. Nah, jadi ini ada anak laki-laki umur 5 bulan sedang menjalani perawatan di ruang anak dengan diagnosa demam ya. Kemudian perawat melakukan pemeriksaan fisik, didapatkan suhu 36,9 derajat Celcius dan sudah tidak demam lagi. Otomatis demamnya sudah teratasi teman-teman ya. Kemudian pemeriksaan pada ubun-ubun depan belum menutup teraba, lembut dan datar. Nah, jadi, kalau ubun-ubun di depan di puncak kepala itu ya biasanya ya, pada anak normal lembut dan datar dan secara normal akan tertutup pada usia 12 sampai 18 bulan. Nah, jadi ubun-ubun belakang penutup ada pada usia 2 sampai 3 bulan, ya. Nah, kemudian hasil pemeriksaan adalah normal ya. Berarti apa? Jadi didokumentasikan hasil pemeriksaan saja, teman-teman ya. Nah, kalau meningkatkan pemberian cairan peroral juga tidak ya di sini ya, karena di sini di konteks soalnya tidak ada pasien mengalami lemas ya dan lain sebagainya. Kemudian memberikan cairan oral dan parenteral juga tidak ya, karena di sini hanya demam dan sudah tidak demam lagi ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kemudian mengkonsultasikan kepada dokter spesialis anak tidak juga ya, karena di sini, normal ya teman-teman ya untuk, pemeriksaan maaf ya, untuk ubun-ubun depan belum menutup teraba lembut dan datar ya. Kemudian memberikan kompres juga tidak ya, karena untuk demam sudah teratasi teman-teman ya. Oke. Nah, sudah ya teman-teman ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat, lelah boleh, nyerah jangan ya teman-teman ya. Karena soal P3K ini mudah-mudahan bisa nantinya bermanfaat juga ya buat teman-teman ya. Dan tetap semangat karena ujian P3K sudah di depan mata teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.